Nats khotbah kita di Minggu Advent yang keempat tertulis di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 7. Marilah kita baca secara responsorial. Di ayat terakhir nanti kita akan membaca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi tenanglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kemuliaan Tuhan menutupi dan telah menutupi bangsa-bangsa, telah menangkap di atasmu dan kemuliaan di atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sendiri, mereka semua datang menuju kepadamu. Anak-anak mereka kasih daripada jauh, Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlari kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat 7 kita baca bersama. Segala kambing domba akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan dan reog akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahu sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyembahkan rumah pelabuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak masuk di ruangan yang sangat gelap gulita, lalu tiba-tiba ada cahaya kecil yang menerobos kegelapan itu? Apakah yang terjadi? Seketika itu ruangan berubah, kegelapan tidak bisa bertahan menghadapi terang. Demikianlah yang akan disampaikan tema khotbah kita pada Minggu Advent minggu yang keempat ini, yaitu bangkit menjadi terang. Maka melalui khotbah hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang itu. Bukan sekedar menerima terang, tetapi bangkit dan bersinar karena kemuliaan-Nya. Terkhusus di Minggu Advent yang keempat ini adalah momen yang bagi kita untuk bersinar menyambut terang Kristus, yaitu terang dunia. Ini adalah sebuah seruan untuk segera mengambil tindakan perubahan dalam hidup. Semangat untuk bangkit harus terus dikorbankan. Demikian juga menjadi tenang adalah sesuatu yang harus terus dinyalakan dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya hidup kita jika kita terus berada dalam kesedihan, di dalam keterpurukan oleh karena pencobaan. Karena itu di sini Tuhan mengajak agar kita supaya meninggalkan masa-masa lalu yang mungkin sangat mengecewakan kita. Tuhan mengundang supaya jemaat di KPI Selorotan supaya bangkit. Dan saya melihat bahwa jemaat Selorotan sudah mulai bangkit dan mulai bersatu untuk bersama-sama. Contohnya untuk dalam rangka pembangunan gereja kita ini sudah mulai terlihat. Nah, tanpa bantuan jemaat, tanpa kerjasama yang baik, kita tidak bisa membangun gereja, membangun rumah Tuhan ini. Mungkin
banyak pergumulan dalam menghadapi atau menjalankan pembangunan ini. Yang jelas, yang tahu dalam masalah-masalah ini panitia yang menjalankan, yaitu panitia pembangunan yang saat ini sedang bekerja. Karena itu marilah kita sama-sama mendukung pekerjaan pelayanan kita, karena ini rumah Tuhan, rumah yang sama-sama kita miliki. Dan kami yakin jemaat Tuhan juga mau bersama-sama, mau memberikan hatinya untuk pelayanan di gereja ini. Bukan karena kita kaya atau berlebihan duit, tapi kita kaya kalau tidak ada niat memberi, sama aja kalau Tuhan tidak menginginkan itu. Yang penting Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan kita persembahkan talenta kita, Tuhan memberikan rezeki yang ada lumayan, Tuhan kasih, kita memberi ke rumah Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Kita juga bisa bayangkan juga betapa kacau dan menakutkannya kehidupan kita jika dunia tempat di mana kita hidup ini dalam kegelapan yang kekal. Demikian hal yang dirasakan umat Israel pada waktu itu ketika dalam pembuangan mereka kehilangan semangat, harapan oleh karena penderitaan yang mereka alami. Namun Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk memberikan penghiburan dan pengharapan baru bagi mereka. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Tuhan menginginkan umatnya untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya di awal penciptaan Allah menciptakan terang terlebih dahulu, bukan yang lainnya. Jika keadaan itu dibiarkan secara terus-menerus, maka hal tersebut manusia mengalami ketakutan dan halusinasi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita siap untuk bangkit dan membawa terang bagi dunia? Lalu, jika kita sudah siap, apakah yang harus kita lakukan untuk bangkit dan menjadi terang itu sendiri? Maka di sini kita dengarkan Bapak Ibu yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Nats khotbah hari ini. Yang pertama adalah panggilan untuk bangkit dan bersinar bagi kita. Bangkit dari kegelapan, bangkit dari dosa, serta mengintrospeksi diri kita sendiri sebagai orang yang percaya. Maka di Minggu Advent ini kita hendak diingatkan untuk bersiap menyambut kedatangan Kristus yang membawa terang bagi dunia, sehingga dunia melihat sinar kehidupan kita melalui perbuatan, melalui buah pelayanan kita, melalui keluarga kita, melalui orang-orang yang terdekat di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, kehadiran Allah membawa transformasi bagi kita. Kehadiran Allah membawa perubahan bagi kita, sehingga ketika kita mengenang Nats khotbah hari ini, kita akan dimampukan menjadi terang bagi orang lain, menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang dimanapun kita bekerja, menjadi terang dimanapun kita berada. Lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita telah mampu menjadi terang? Ayat yang ketiga ini dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Ternyata terang itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran Allah akan menarik bangsa-bangsa untuk datang kepada Contohnya, gereja kita ini sudah mulai dibangun dan kelihatan dari
sudah mulai agak cerah daripada sebelum-sebelumnya dilakukan pembangunan. Nah, kita yakin dan percaya setelah pembangunan ini pasti banyak orang yang datang, pasti banyak jemaat-jemaat yang baru datang mendaftarkan untuk menjadi jemaat di KPI Serotan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan bekerja atas segala apa yang menjadi niat baik jemaat di KPI Serotan. Begitu pula umat Tuhan ketika umat menjadi terang, ia akan menjadi saksi bagi dunia, sehingga dunia semua orang dapat melihatnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan dan persembahan untuk pemuliaan Tuhan. Ketika kita mampu menjadi terang bagi sesama kita, maka persembahan dan penyembahan merupakan gambaran dan penghormatan kepada Tuhan atas karya penyelamatan yang Tuhan lakukan. Maka di masa Advent ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan apakah kita telah mempersembahkan hati kita secara tulus, mempersembahkan waktu dan mempersembahkan hidup kita sebagai wujud penyembahan dan persembahan yang terbaik kepada Kristus, Raja dunia yang telah mempersembahkan hidupnya bagi kita, sehingga kita hidup dalam terangnya. Maka persembahkanlah hidupmu, talentamu, waktumu, dan apapun yang Bapak, Ibu, dan anak-anak kami mudah-mudi miliki untuk Tuhan. Di sini Tuhan mengajak supaya jemaat Tuhan bangkit. Nah, seandainya ini pembangunan gereja kita ini sudah selesai, tinggal untuk mencat, mari Bapak, kaum Bapak, sama-sama kita bergotong royong untuk mengecat atau apa yang kekurangan untuk bisa menghemat biaya, karena kita tahu biaya dengan uang yang telah terkumpul kalau secara manusia itu tidak cukup. Jadi marilah kita sama-sama untuk memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, supaya kita bisa sama-sama bekerja untuk di ladang Tuhan, sehingga kita hidup dalam terangnya. Maka persembahkanlah hidupmu, talentamu, waktumu, dan apapun yang Bapak, Ibu, dan kita semua untuk memiliki untuk Tuhan. Seperti sebuah ilustrasi, ada seorang anak kecil yang tinggal di desa yang sangat terpencil. Di desa itu listrik sering mati, kadang membuat malam terasa sangat gelap dan mencekam. Suatu malam saat lampu mati, anak itu mengambil sebuah lilin kecil dengan hati-hati. Ia menyalakan lilin itu dan meletakkannya di tengah ruangan. Awalnya lilin itu tampak sangat kecil dan seperti tidak berarti. Tetapi kita lihat lilin kecil itu mampu mengusir kegelapan. Lilin kecil itu mampu melawan kegelapan, sehingga orang merasa nyaman, tenang, yang dipancarkan oleh lilin kecil itu. Kita sering merasa kecil ketika kita juga sering mengatakan tidak mampu. Namun ketika terang Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti lilin itu. Kegelapan akan terusir, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Tidak perlu menjadi besar, tidak perlu harus sempurna, cukup menyerahkan hidup kita kepadanya.
maka Yesus akan memakai kita untuk menerangi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Untuk menghantar kita, memberi persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi rumah. Demikian